Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Goresan Pena. Di kesempatan ini, saya akan membagikan cerita bergambar tentang yokai atau hantu legend yang berasal dari Jepang, yaitu Kitsune atau siluman rubah. Dalam cerita rakyat Jepang, rubah dicerminkan sebagai makhluk cerdas dengan kemampuan sihir yang semakin sempurna, sejalan dengan semakin bijak dan tua umur rubah tersebut. Selain itu, konon pada zaman dahulu, rubah mampu berubah wujud menjadi manusia, baik itu pria maupun wanita. Dalam legenda, rubah sering diceritakan sebagai penjaga yang setia, teman, kekasih, ataupun istri. Walaupun sering terdapat kisah rubah yang menipu manusia. Di zaman Jepang kuno, rubah dan manusia hidup saling berdampingan, sehingga legenda Kitsune muncul dari persahabatan manusia dengan rubah. Dalam kepercayaan Shinto, Kitsune disebut Inari, yang bertugas sebagai pembawa pesan para dewa. Dan semakin banyak ekor Kitsune, maka semakin kuat dan bijak Kitsune tersebut. Mereka kadang diberikan persembahan karena dianggap memiliki kekuatan gaib. Dan Kitsune yang tergolong termasuk yokai atau makhluk halus sering dijelaskan sebagai arwah rubah, tetapi bukan hantu. Dan bentuk fisiknya yang tidak berbeda dengan rubah biasa. Kitsune digolongkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok Zenko yang terdiri dari rubah baik hati yang bersifat kedewaan, yang sering disebut rubah Inari, dan kelompok rubah padang rumput atau Yaku yang suka mempermainkan manusia dan bahkan bersifat jahat. Secara fisik, Kitsune dipercaya memiliki ekor hingga 9. Jumlah ekor yang semakin banyak biasanya menunjukkan semakin tua dan kuat rubah tersebut. Beberapa cerita rakyat bahkan mengatakan ekor rubah hanya tumbuh kalau rubah tersebut sudah berumur 1000 tahun. Jika sang rubah sudah mencapai ekor 9, bulu Kitsune akan berwarna putih atau emas dan disebut Kyubi no Kitsune, yang memiliki kemampuan melihat dan mendengar semua peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Dan ia akan berubah menjadi Tenko atau rubah surgawi, bentuk yang paling kuat dari Kitsune. Dan ia kemudian akan naik ke surga. Namun, ada juga cerita rakyat yang menceritakan jika rubah berekor 9 adalah makhluk yang sangat jahat. Ia digambarkan sebagai makhluk yang lebih kejam, yang secara aktif memangsa hati dan mayat laki-laki. Di Jepang, rubah ekor 9 sering diidentitaskan sebagai roh jahat yang sangat kuat, dan kekuatan mereka hampir menyamai para dewa. Konon, Kitsune diceritakan mampu berubah menjadi manusia, entah itu laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Tetapi yang paling terkenal dengan berubah wujud menjadi wanita cantik. Pada abad pertengahan, orang Jepang percaya kalau ada wanita yang sedang berada sendirian saat senja atau tengah malam hari, kemungkinan ia adalah seekor rubah. Kitsune diceritakan sangat takut dan benci terhadap anjing, bahkan ketika ia sedang berubah menjadi wujud manusianya. Kemampuan spiritual lain yang dimiliki oleh Kitsune antara lain mulut dan ekornya yang bisa mengeluarkan api atau petir, yang dikenal Kitsune Biang atau api Kitsune.
Penggambaran kitsune dan korbannya sering mengikut sertakan benda putih yang disebut bola bintang atau hoshi no tama yang berbentuk bulat seperti bawang. Dalam dongeng, permata hoshi no tama bersimut api yang disebut kitsunebi atau api rubah. Menurut cerita, hoshi no tama digambarkan sebagai mutiara yang memiliki kekuatan sihir dan merupakan perlambangan nyawa bagi kitsune tersebut. Dan jika kitsune terlalu lama jauh dari permatanya, ia dikatakan akan mati. Dan orang yang mampu mengambil permata kitsune, kabarnya bisa menukar bola tersebut dengan kekuatan sihir kitsune. Kitsune digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, yang suka menggoda lelaki muda. Sering diceritakan, lelaki yang menikahi wanita yang sangat cantik, yang merahasiakan identitasnya, yang ia adalah seekor rubah. Dan apabila identitas kitsune terbongkar, maka sang istri kitsune terpaksa meninggalkan suaminya. Oke teman-teman, sekian cerita tentang siluman rubah kitsune yang berasal dari Jepang. Bagi teman-teman yang terhibur dengan cerita bergambarnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya untuk mengikuti cerita bergambar berikutnya. Terima kasih banyak.